Senang sekali pagi hari ini saya Muhammad Desman tentu dapat kembali menjumpai Anda dalam program dialog interaktif ataupun dialog RRI Sungai Penuh hari ini. Dan tentunya hari ini merupakan hari spesial bagi teman-teman pers di seluruh Indonesia, yaitu hari ini merupakan Hari Pers Nasional 2023 yang ke-28. Dan tentunya pagi hari ini kita juga di studio RRI telah kedatangan tamu spesial. Ada Pak Kapolres Kerinci, AKBP Patria Yuda Rahadian SIK MIK. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Sehat dan? Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Damdim 417 Kerinci dari Infanteri Andi Irawan Esa. Selamat pagi, apa kabar Dan? Selamat pagi Mas Desman, kabar baik. Ini yang kedua kali ya Dan ke studio RRI. Alhamdulillah kedua kali. Dan juga ada yang punya hajat nih. Yang punya hajat itu Ketua PWI Kerinci, Bang Dedi Dora. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Yang sudah tidak asing ya kalau di dunia pers di Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini, Bang Dedi Dora ini udah nggak asing lagi nih. Nah ini kan hari spesial nih Bang, bagi teman-teman pers, terutama di Kabupaten Kerinci maupun di Kota Sungai Penuh. Mungkin Bang Dedi Dora mewakili teman-teman pers untuk wilayah Kerinci dan Sungai Penuh hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Pers Nasional Bang untuk teman-teman pers, termasuk RRI juga nih. Dan mungkin kita langsung aja Bang ke tema kita hari ini mengenai Hari Pers Nasional, yaitu pers bebas, demokrasi, dan juga hari ini yaitu pers bebas, demokrasi, bermartabat. Iya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang, mungkin di awal kebersamaan kita pagi hari ini sesuai dengan hari ini yaitu Hari Pers Nasional. Mungkin tantangan ke depan nih untuk teman-teman pers, terutama di wilayah hukum Polres Kerinci dan Damdim 417 Kerinci. Silakan Bang. Ya, pada hari ini kita melakukan dialog dalam rangka Hari Pers Nasional yang puncaknya itu tanggal 9 Februari. Iya. Nah, untuk secara nasional peringatan Hari Pers itu digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Iya. Selama tanggal 7 sampai tanggal 12 dengan tema Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat. Iya. Nah, tentu ini menjadi tantangan ke depan bagaimana peran pers itu menjaga demokrasi yang bermartabat. Peran serta pers dalam kinerja dan tugas-tugasnya tentu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Gitu. Ini kan Bang, kita masih ke Ketua PWI ini. Ini kan untuk wilayah Sungai Penuh dan Kerinci sendiri luar biasa banyaknya nih Bang, teman-teman pers nih. Mungkin dari PWI sendiri ya, Abang sebagai Ketua PWI Kabupaten Kerinci sendiri, seperti apa nih istilahnya saran himbauan pada teman-teman untuk menjaga netralitas saat tahun politik seperti ini Bang? Iya, per hari ini jumlah pers di Kerinci dan wartawan dan medianya cukup luar biasa banyak. Untuk data sementara untuk jumlah wartawan mencapai 150-an orang. 150 ya? Ya, dan dengan jumlah media mencapai 120 media seperti itu. Tentu secara kuantitas sudah cukup luar biasa. Nah, untuk ke depan tentu ini tahun politik pada pemilu serentak 2024. Posisi pers penting untuk dipahami karena pers pada prinsipnya berkedudukan netral, tidak ada memihak ke salah satu kelompok atau perorangan sebagai peserta pemilu. Artinya di sini himbauan kepada seluruh wartawan media yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk dapat menjaga netralitas sehingga informasi yang disampaikan tentang perkembangan politik ke masyarakat lebih akuntabel dan netral seperti itu. Baik. Oke, nanti saya kembali ke Bang Dedi. Mungkin kedua narasumber lainnya yaitu Pak Damdim dan juga Pak Kapolres nih Pak. Mungkin saya ke Pak Damdim terlebih dahulu. Seperti apa Pak dari TNI sendiri menjaga solidaritas dengan teman-teman pers terutama di Kodim 417 Kerinci sendiri? Baik, terima kasih Mas Desman. Kami dari TNI, khususnya kami Kodim 417 Kerinci, memang sudah sekian lama kita selalu menjalin hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan media, termasuk dengan RRI juga.
Tentunya di situ kami berharap kinerja yang sudah kita laksanakan bersama ini bukan hanya sebatas seremonial. Berkaitan dengan Hari Pers ini juga, kami mengucapkan selamat untuk Hari Pers tahun 2023 ini. Tentunya besar harapan kita media ataupun pers ini semakin dewasa, terutama dalam hal memberikan informasi ataupun pemberitaan kepada masyarakat. Karena apapun ceritanya, kita sadari bersama bahwa berita ataupun media itu mempunyai peran yang sangat besar, peran yang sangat berdampak kepada masyarakat. Artinya apa yang kita beritakan sudah seyogyanya harus kredibel, dapat dipercaya, bukan berita hal-hal yang tidak benar. Menghadapi tahun politik seperti ini, ya kami pun terus bersama dengan kawan dari instansi lain, terutama dengan Polres ini, kawan kami di sebelah ini. Tentu kita berharap apa yang kita lakukan tentunya sesuai dengan undang-undang pun kami TNI Polri tidak boleh berpolitik di situ. Tetapi kami bertanggung jawab atas ketertiban. Namun demikian tanggung jawab inilah tanggung jawab kita bersama, Mas. Tentunya pers dalam hal ini harus selalu memberikan berita yang positif. Beritakanlah sebenar-benarnya. Sekiranya memang ada berita, informasi yang sekiranya belum bisa diabsahkan kebenaran, konfirmasi, sehingga masyarakat pun bisa menerima dengan baik. Oh ternyata yang sebenarnya seperti ini. Jadi bukan berita ngarang-ngarang lainnya seperti itu. Demikian Mas Desman. Ya intinya jangan menyebarkan informasi-informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Informasi belum kredibel, belum ada konfirmasi disebarkan, ditelan sama masyarakat kan bahaya ini. Nah, suasana bisa makin runcing nanti. Nanti yang kesusahan TNI Polri juga nanti Anda. Iya sama-sama kita semua susah. Baik, mungkin tuh Pak Kapolres sendiri Pak, mungkin seperti apa nih dari Polri sendiri menjaga sinergitas bersama teman-teman media, teman-teman pers, terutama untuk wilayah hukum Polres Kerinci sendiri. Silakan. Siap. Pertama-tama selamat ulang tahun untuk abang saya. Siap. Pers. Ditunggu perayaannya nih, potong kuenya nih. Untuk hubungan dengan media, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh saudara saya dan Dim, bahwa Polri dan rekan-rekan dari media itu bagai suatu suatu keutuhan. Apa yang sudah diperbuat oleh Polri ini memang harus sampai kepada masyarakat. Himbauan-himbauan terkait dengan Kamtibmas segala hal. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri hubungan ini harus tetap ada dan tetap harmonis. Alhamdulillah hingga saat ini hubungan dengan media juga luar biasa lah. Luar biasa. Kami banyak dibantu. Termasuk dari RRI menyampaikan semua informasi, semua hal ini bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang tidak terjangkau. Terima kasih peran serta dari RRI, dari media, teman-teman media menyampaikan hal-hal yang ya luar biasa lah. Kita bisa menjaga Kamtibmas hingga saat ini. Gitu. Ini kan juga seperti yang kita sampaikan tadi dan Mas Siki, tahun politiknya dan tahun politik ini memang biasanya media sosial kita rawan dengan informasi-informasi yang tidak benar. Artinya banyak mengandung sara, informasi-informasi yang mengadu domba satu sama lain, pesaing-pesaing politik kita. Mungkin seperti apa dari Polres Kerinci sendiri menghadapi hal itu nih? Kalau kami dari Polres Kerinci, kami tetap menggunakan semua stakeholder yang ada, termasuk dari rekan-rekan Kodim. Kami selalu berusaha untuk menyampaikan fakta, perkembangan yang ada terkait dengan situasi, ya kan. Terus termasuk sekarang ini kan sudah mulai seleksi, ada penetapan juga panitia dan segala macam. Ini kami sampaikan kepada masyarakat. Kami mengambil ranah itu, kami tidak mengambil ranah yang berbau-bau politik, karena kami tidak boleh berpolitik. Cuma ini mohon maaf nih Bang ya, kadang di media itu kan ada hal-hal yang untuk memancing orang membaca apa segala macam itu kan dengan menggunakan judul yang memang mungkin itu trik Bang ya. Membangun opini ya. Itu trik. Nah masalahnya adalah banyak
orang yang tidak mau baca isinya. Iya. Hanya membaca judul saja ya. Nah itu. Trik untuk mendapatkan follower Ya mungkin. Tapi saya yakin juga dengan perkembangan teknologi sekarang ya sudah sedemikian pesat. Saya yakin juga masyarakat bisa memahami dan bisa mengambil langkah. Kalau saya sih lebih kepada menghimbau kepada masyarakat, ayolah kita jaga. Ini kan sudah luar biasa aman nih. Alhamdulillah. Saya lihat ekonomi juga sudah mulai menggeliat, bagus ya. Terus ya harapan saya ini bisa kita pelihara bersama sehingga makin maju. Makin bisa kita mengembangkan di semua sektor. Ini sebagai informasi awal, terakhir saya komunikasi dengan bagian Panwas, angka kerawanan kita ini sudah sedemikian, terakhir itu di angka 49. 49 ya, Dan? Iya. Padahal kita pernah diangka 10 besar pernah kita. Malah 5 besar. 5 besar. Saya mau bilang 5 besar nggak enak, 10 besar. Kalau nggak salah peringkat 2 atau peringkat pertama, Dan. Betul. Pengalaman yang lalu ya. Ya, alhamdulillah sekarang udah peringkat 49 Dan ya. Ya, itu sekitaran sebulan yang lalu lalu ya. Harapan saya sih bisa kita tekan sedemikian sehingga Kerinci ini makin aman. Ini mohon maaf kalau saya bicara Kerinci bukan hanya kabupaten ya, tapi termasuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci. Jadi sedemikian bisa kita jaga, kita pelihara, makin aman, ya kan? Investor masuk, ekonomi menggeliat, luar biasa, makin maju. Itu harapannya. Baik. Menarik nih, Dan mungkin saya masih ke Pak Damdim dan juga Pak Kapolres mengenai netralitas tadi, Dan. Mungkin seperti apa nih dari Pak Damdim maupun Pak Kapolres memberikan mungkin arahan kepada ataupun himbauan kepada anggota untuk tetap menjaga netralitas. Mungkin dari Pak Damdim terlebih dahulu. Baik, Mas. Kami masih tidak ada perubahan sesudah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa salah satu dalamnya adalah kita tidak boleh berpolitik. Tentunya saya selalu mengingatkan pada anggota, ya, kita berkegiatan dalam rangka sekarang tahun politik. Kita tidak boleh memihak, menyuarakan atau bahkan memilih. Bagi personil militer, ya, bagi yang istrinya yang bukan militer silakan, itu memang tidak terkena aturan itu. Arti sebenarnya adalah kita membantu menjaga ketertiban bersama-sama dengan pihak kepolisian, ya, membantu mengamankan saja. Kita ada kegiatan sosialisasi, ya, kita hanya membantu mengamankan saja. Ya, kita tidak diperbolehkan sama sekali, ya, mengarahkan, menghimbau, ya, kepada salah satu kandidat, salah satu partai, atau bahkan mempergunakan alat prasarana milik dinas untuk salah satu kelompok tertentu. Dan kami pun berpesan sekiranya memang ada anggota kami yang masih mencoba-coba hal seperti itu, tolong laporkan ke kami. Karena itu betul-betul kita tidak boleh. Kalau kita aparatur sudah bermain seperti itu, wah itu bahaya. Justru kita harus menjaga netralitas seperti itu. Mereka masyarakat silakan, mereka mau mendukung siapapun kita tidak masalah. Tetapi pada anggota kami khususnya kami tekankan seperti itu. Mungkin ke Pak Kapolres seperti apa, Pak, himbauan teman-teman di Polres Kerinci sendiri untuk tetap menjaga netralitasnya di tahun-tahun politik ini? Terima kasih. Sama sih sebenarnya. Jadi antara TNI Polri ini 11-12. Nah, beda bajunya aja, Bro, ya. Bedanya cuma di bajunya aja, tapi masalah SOP apa segala macam itu 11-12. Kami juga secara hukum di undang-undang tidak boleh kita berpolitik. Berpolitik praktis, terus arahan-arahan dari pimpinan apa segala macam itu sudah sedemikian lengkap. Kami juga memberikan pengarahan edukasi kepada anggota kami di Polres dan jajaran. Kami juga melakukan pengawasan. Haram hukumnya anggota Polri berpolitik. Tidak boleh juga kita menggunakan sama yang disampaikan oleh Dandim tadi, menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan salah satu calon atau apa. Karena
tugas kami adalah memelihara Kamtibmas, tugas kami mengamankan kegiatan pemilu, kegiatan kontestasi politik. Tugas kami di situ mengamankan. Nah, apabila nanti ya mungkin di luar pengawasan kami ada anggota kami yang terlibat atau apa, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan. Baik. Ya, bisa langsung ke saya, bisa juga menggunakan jalur yang ada, bantuan polisi. Nah, silahkan kami diinfo dan pasti kami tindak lanjuti. Siap. Gitu. Baik, ini kan mungkin nanti saya ke Pak Damdim juga Pak Polres. Ini kan dari Kodim sendiri dan juga Polres itu kan memiliki personil-personil yang dilibatkan di daerah. Ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas. Nah, nanti seperti apa nih tugas dari Babinsa dan juga Babin Kamtibmas, terutama dalam menjaga situasi saat ini. Mungkin saya ke Bang Didi Dora dulu nih. Iya. Bang Didi Dora, mungkin sejauh ini Bang ada 150 teman-teman pers di wilayah Kerinci dan juga Sungai Penuh. Maksud saya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ya Bang. Iya. Mungkin sejauh ini Bang dari PWI sendiri Bang, seperti apa nih pada teman-teman sendiri agar istilahnya tidak keluar dari rel. Istilahnya jangan sampai ada istilahnya oknum-oknum wartawan yang melakukan pungli, istilahnya seperti itu, atau pengancaman terhadap pejabat-pejabat segala macam. Mungkin seperti apa Bang? Iya, secara prinsip wartawan atau pelaku media itu patuh dan harus taat dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, salah satu bekal untuk sebelum menjadi wartawan atau dalam menjalankan profesi wartawan, wajib bagi seorang wartawan itu mengikuti uji kompetensi wartawan. Nah, pada uji kompetensi ini semua tentang aturan-aturan, cara main tentang wartawan dan media itu akan disampaikan di situ. Siap. Nah, saya mengkhawatirkan dengan secara kuantitas jumlah wartawannya terus meningkat, tapi secara kompetensi justru tidak sejajar. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, seseorang, semua orang itu boleh menjadi wartawan seperti itu, tapi tidak semua orang bisa menjadi wartawan. Itu kata-kata yang selalu saya kutip. Karena kenapa? Memang ada aturan mainnya seperti itu. Menjadi wartawan secara praktis, tadi malam bikin website, biasanya sudah menjadi wartawan. Udah nulis ya? Iya, karena tidak ada aturan untuk melarang, mencegah seperti itu. Oleh sebab itu, dengan kerangka atau organisasi wartawan yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh, kita berharap ke depan dapat meningkat kompetensi bagi kawan-kawan semuanya seperti itu. Dan jikalau ada oknum wartawan yang nakal, katakanlah sudah mengarah ke unsur pidana, kita mendukung penegakan hukum dari pihak kepolisian seperti itu. Baik, mungkin Bang ada berapa istilahnya organisasi ke pers di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh sendiri Bang? Ini kan ada IWO segala macam, mungkin ada berapa nih Bang? Ya, untuk organisasi yang ada saat ini kurang lebih ada 6. Ini tergantung dari jenis media. Iya. Termasuk juga ada kolaborasi seperti PWI, juga ada wartawan online, cetak dan radio, televisi juga tergabung di PWI. Kemudian ada organisasi khusus untuk wartawan harian seperti kawan-kawan dari media Jambi Express, Tribun dan Jambi Independen tergabung di Forwari, dan yang mingguan tergabung di Forwami, kemudian khusus televisi tergabung di IJTI. Dan kawan-kawan online itu juga banyak yang tergabung di IWO seperti itu. Kita berharap dengan sudah banyaknya komunitas ini, kompetensi atau kualitas dari wartawan dan produknya benar-benar bisa dinikmati masyarakat secara baik seperti itu. Baik, terima kasih Bang Didi Dora. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih akan kami lanjutkan pembicaraan kami pada pagi hari ini bersama 3 narasumber kita di pagi hari ini. Namun ada beberapa hal mungkin tadi mengenai Babinsa juga Babin Kamtibmas
Dan juga ini kan dan kita jelang Ramadan dan juga Idul Fitri seperti apa nih kedepannya dari TNI maupun Polri. Nanti kita lanjutkan, namun kita jeda sejenak tetap setia sama kami di 96,7 MHz.
Terima kasih Anda masih mengikuti FM 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan tentunya kita memasuki segmen terakhir nih bersama 3 narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Dandim, Pak Kapolres dan juga Ketua PWI Kerinci yang tentunya masih setia di pagi hari ini. Dan mungkin terakhir nih Dan ya, kita karena memang waktu yang membatasi, di terakhir nih mengenai Babinsa juga Babin Kamtibmas tadi yang belum sempat kita bahas, mungkin bisa dibahas nih Dan sedikit Dan mengenai peran dari Babinsa sendiri di tengah-tengah masyarakat jelang Ramadan dan juga Idul Fitri dan juga di tahun-tahun politik seperti ini, seperti apa nih agar situasi tetap kondusif. Silakan Dan. Oke, makasih Mas. Kami dari Satuan Teritorial khususnya para Babinsa ya kita mempunyai 5 tugas pokok lah ya. Yang pertama itu adalah temu cepat lapor cepat. Artinya dinamika apapun yang terjadi di lapangan mereka harus lebih paham. Karena mereka adalah satuan ataupun ujung tombaknya kami. Yang kedua penguasaan wilayah. Para Babinsa ini ditempatkan di kecamatan ataupun desa. Dan artian mereka harus mengetahui siapa yang hidup di situ. Dengan siapa mereka berkolaborasi, pekerjaannya apa-apa. Jadi semua wilayah harus terkuasai. Artinya terkuasai adalah mengetahui. Yeah. Jadi jangan sampai Babinsa tidak tahu ada yang terjadi di desa tapi dia tidak tahu. Yeah. Yang ketiga adalah manajemen teritorial. Sekiranya terjadi dinamika, baik itu permasalahan, bencana ataupun kegiatan lainnya, mereka tahu. Mereka berkomunikasi dengan siapa? Dengan camat, dengan kapolsek, dengan danramil. Sehingga pelaporan itu cepat sampai langsung diterima oleh saya pada akhirnya. Yeah. Kemudian yang keempat adalah perlawanan rakyat. Ini kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, terutama kepada anak muda. Dan yang terakhir, yang kelima adalah komunikasi sosial. Yeah. Para Babinsa harus mampu memiliki kemampuan komunikasi dengan seluruh komponen dan lapisan masyarakat. Pekerjaan apapun, usia apapun, jenis kelamin apapun. Ya, mampu berkomunikasi sehingga apa yang menjadi program pemerintah, apa yang menjadi program kami yang terkait tugas pokok kami dapat tersampaikan kepada masyarakat. Baik. Jadi secara umum itulah tugas kami untuk mengayomi, untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan berkehidupan kesehariannya, Mas. Baik, terima kasih. Dan mungkin selanjutnya Pak Kapolres terkait peran dari Babin Kamtibmas sendiri ini Dan di tengah-tengah masyarakat seperti apa nih? Silakan Dan. Siap Mas. Untuk Babin Kamtibmas di kami ini adalah lini terdepan, lini terdepan yang berada di pelosok-pelosok yang mungkin tidak terjangkau dengan adanya kantor secara fisik. Dengan keberadaan Babin Kamtibmas ini sebagai ujung tombak, sebagai pelopor dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi banyak juga masyarakat yang menyampaikan ke saya, apakah semua permasalahan itu harus diselesaikan di pengadilan? Tidak. Tidak. Jadi kami mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kami mengedepankan untuk kalau bahasa kerennya itu restoratif justice. Nah ini semangat ini, jiwa ini tidak lari dari apa yang sudah ada di masyarakat Kerinci, yaitu adat, penyelesaian secara kekeluargaan. Nah, dengan adanya Babin Kamtibmas, harapan kami ini bisa mensinkronkan, menyelaraskan apa yang sudah dijiwai oleh adat, apa yang diharapkan oleh pimpinan pusat adanya restoratif justice ini bisa selaras. Harapan kami dengan keberadaan Babin ini bisa membantu masyarakat, membuat masyarakat tenang, bukan malah merepotkan masyarakat. Nah, makanya apabila nanti ada anggota kepolisian yang melakukan hal-hal yang kurang pantas, kurang terpuji, berkenan bisa langsung ke nomor handphone saya 081 2971 25217. Baik. Itu bisa langsung ke saya. Memang luar biasa wilayah kita ini, Kerinci ini, luas, medannya seperti itu. Mungkin kita dari pihak Dandim juga belum bisa mengcover. Silahkan
gunakan semua jalur komunikasi yang ada, bisa menggunakan Babinsa, bisa menggunakan Babin Kamtibmas, bisa melalui perangkat adat, bisa melalui perangkat pemerintahan, bisa menggunakan media sosial untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan, dan pasti kami tindak lanjuti. Gitu. Oke. Sedikit Dan, mungkin ini kan yang sedang viral-viralnya nih Dan. Ini kasus penculikan anak Dan. Dan ini kan di berbagai daerah sangat viral nih Dan. Mungkin sedikit ada himbauan untuk masyarakat kita Dan. Berkaitan dengan penculikan anak, ya sebenarnya ada kejadian tapi tidak yang semasif. Misalnya dalam sehari ada 10 kejadian himbauan kami masyarakat untuk tetap tenang, tidak usah terlalu panik apa segala macam. Ya, mungkin ini pengingat bagi kita semua, mungkin dari pihak kepolisian mungkin nanti akan lebih mengaktifkan lagi, menambah lagi daerah-daerah coveran untuk patroli dan segala macamnya. Kemudian harapan kami orang tua yang punya anak mungkin di bawah umur yang belum bisa tanda kutip membela diri, tolong bisa lebih diawasi. Anak-anak ini diawasi mungkin pada saat bermain. Nah, terus termasuk tetangga-tetangga juga yang tahu sebelahnya punya anak kecil, mungkin bisa bantu mengawasi juga. Apabila juga ada orang-orang yang tidak dikenal masuk ke dalam lingkungan kita, tidak perlu panik, tapi tidak juga kita abai atau cuek dengan situasi. Nah, mari sama-sama kita jaga, sama-sama kita ambil peran kita masing-masing, kita pelihara Kamtibmas. Itu. Baik, mungkin terakhir ke Bang Didi Dora, Bang, di akhir kebersamaan kita di pagi hari ini yang punya hajat nih mengenai Hari Pers pada hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Bang, ataupun sebagai closing statement kita pada pagi hari ini. Silakan Bang. Ya, baik, dengan momentum Hari Pers Nasional 2023 ini kita berharap sinergitas antara pers dengan TNI Polri termasuk dengan pemerintah dapat terus berlangsung dengan baik dan semakin baik. Kemudian untuk masyarakat juga kami menghimbau untuk lebih selektif dalam memilih sumber bacaan media. Tidak serta-merta langsung menelan apa yang dilihat di judul seperti yang sampaikan tadi. Kenapa followers tadi ada? Tentu media-media yang menjadi sumber bacaan adalah media yang kredibel, sudah teruji data-data sebelum ditampilkan. Baik. Begitupun untuk kawan-kawan wartawan yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh, harapan kita bersama, mari kita sama-sama maju meningkatkan kompetensi kita di bidang jurnalistik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tadi terakhir Komandan bilang kapan potong kambingnya Dan? Nah itu ditunggu. Potong kambing, potong kue, apa yang dipotong lah. Baik, terima kasih 3 narasumber saya yang hari ini telah hadir di studio RRI. Ada Pak Damdim, ada Pak Kapolres, ada juga Ketua PWI Kerinci. Mudah-mudahan keharmonisan ini, kerjasama sinergitas antara TNI Polri dengan teman-teman pers tetap terjaga. Situasi di wilayah hukum Polres Kerinci maupun Damdim 17 Kerinci tetap terjaga kondusif dan jelang Idul Fitri maupun di tahun-tahun politik seperti ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang tentunya sudah setia bersama kami di 96,7 MHz. Kami pamit undur diri dan tentunya mohon maaf atas kesalahan dan kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, Anda telah mengikuti dialog interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Terima kasih Anda masih mengikuti FM 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Anda masih bersama RRI Sungai Penuh. Radio Republik Indonesia. Dari kawasan Jalan Pancasila, Lawang Agung, Kota Sungai Penuh, inilah
RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.